Hati perempuan itu mudah memaafkan tapi tak mudah melupakan. Kalau sudah menggores hati luka di hati perempuan, maka kita akan sulit untuk mengembalikan perasaan baik. Ketika kamu ingin menyakiti seorang perempuan, bayangkanlah wajah bahwa apa yang dilihat oleh ayah di perempuan lain itu ada di bunda juga. Yang namanya hati memang tidak mudah untuk ditebak. Iya. Saya tahu perasaan dan ya terasalah perasaan jika ada seorang perempuan yang mencintai suaminya, seorang istri yang mencintai suaminya tapi kemudian diselingkuhi atau ditinggal. Pasti sakit, pasti Benar, sakit, pasti Ustadz. pasti sakit. Apalagi katanya perempuan itu dalam pepatah bahasa Arab disebut al-mar'atu kal mir'ah katanya. Perempuan itu seperti cermin hatinya. Cermin itu kalau sudah pecah, kamu bisa merangkai kembali pecahan cerminnya, Iya, tapi pantulan cahayanya nggak tidak akan bisa. sama seperti sedia Iya kala. benar. Itulah hati perempuan. Hati perempuan itu mudah memaafkan tapi tak mudah melupakan. Kalau sudah menggores hati luka di hati perempuan, maka kita akan sulit untuk mengembalikan perasaan baik itu. Udah tergores, udah Iya. pecah Makanya bisa ini pesan diapa-apain lagi. pesan sebelum menjawab Iya. pertanyaan Mas Dani ya. Iya. Pesan untuk para suami, untuk laki-laki, jangan mudah menyakiti hati perempuan. Benar. Jangan mudah. Saat kamu terbersit untuk menyakiti hati perempuan, bayangkanlah wajah ibumu. Iya. Karena ibumu adalah seorang perempuan. Ketika kamu ingin menyakiti seorang perempuan, bayangkanlah wajah adik atau kakak perempuan. Atau bayangkanlah jika engkau punya anak perempuan, bayangkanlah wajah anak perempuan. Jika sudah terbersit bayangan itu, kamu tidak akan punya Iya. pikiran untuk menyakiti hati Nggak perempuan. mungkin rela sih. Gak mungkin Ustadz. rela. Iya. Saya jadi ingat istri saya jadinya kan. Iya. Gitu Mas Dani. Jadi ini poin-poinnya sebelum menjawab pertanyaan tadi. Iya. Nah jika ada seorang istri yang mungkin sudah kejadian ya, ternyata seorang suami itu selingkuh, maka yang pertama sikap kita adalah terima dulu. Terima bahwa ini sudah terjadi. Kan gak mungkin, Tiba-tiba kenapa langsung ini marah. terjadi? Wah, udah terjadi. Udah sikap terima dulu. Sikap terima, husnuzon kepada Allah, pasti ada hikmah yang sedang Allah titipkan. Boleh jadi ada pesan cinta Iya. di balik sesuatu yang menyakiti hati kita. Itu pertama. Yang kedua, tenang. Relax. dulu. Jangan kemudian Tiba-tiba pecah aduh gitu. langsung apa Panik gitu ya. ya. Oke. Tahan, tenang. Berarti tenang ini nggak perlu tiba-tiba langsung nelpon keluarga. Ma ini Ya, termasuk itu. jangan Termasuk dulu. kalau sudah berumah tangga, jangan mudah menceritakan persoalan rumah tangga kita dengan orang tua kita. Iya, apalagi Mal- ke teman ya. Ya, Ustadz ya. apalagi ke orang teman, tua aja. apalagi ke masih. sosial media status. Wah, iya. Ada penelitian ini Mas Dani ya, 80% orang yang baca status kita itu enak ngelihatnya. Enak. Mending kalau kemudian iba, ya Allah, aku berprihatin ya sama kamu. Ah, itu mah cuman itu mah bukan yang sebenarnya gitu. Yang ada enak. Kalau yang benci nyukurin kita. Nyukur. Syukur, makanya gue bilang jangan mau sama dia dan segala macam. Jadi gimana Ustadz? Keep, tahan Tahan dulu. sabar, tenang. Cross check. Pastiin dulu. Hati-hati ya, apalagi kalau kita cuman ngedengerinnya dari orang lain. Cuman kemudian baca WA-nya dia, baca sosmednya dia saja gitu. Nah terus gimana cara cross check-nya? Ajak suami kita duduk bareng, ngobrol. Sayang, ini kira-kira bener nggak? Sekeras-kerasnya hati laki-laki, Mas Dani, pasti dia punya sisi kelembutannya. Sentuh kelembutannya itu dengan kelembutan seorang perempuan. Kalau sekarang laki-laki sudah berbuat salah dan kita juga ngotot marah sama laki-laki kita, ujungnya apa yang terjadi? Piring pecah kan? Iya, berantem Ustadz. Berantem. Laki-laki mau tidak mau secara psikologis dia punya apa ya, kehormatan gitu. Apalagi di punya, saat itu dia lagi jenuh tuh sama istrinya. iya, apalagi Wah, saat itu dia sedang punya persoalan, sedang Iya. jenuh, kemudian diinterogasi ya. Iya. Karena beda, ditanya dengan diinterogasi beda. Ada. Nah kita tuh banyak, jadi istri tuh seakan-akan menginterogasi suami kita. Iya.
Iya iya. Interogasi itu belum selesai jawaban udah ditimpa lagi dengan pertanyaan lain gitu kan. Jadi gimana caranya? Belajar tenang, belajar untuk komunikasi, ngobrol, dan jika kemudian hasilnya adalah ternyata benar suami Iya. kita selingkuh, tanyakan, "Sayang, ayah, apa alasannya? Kenapa? Aku Apa sudah bosan. apa yang kurang dari kita misalnya?" Agar kemudian jadi muhasabah juga buat kita sebagai seorang istri. Boleh jadi ada hal-hal yang mungkin suami kita tidak inginkan dalam hidup kita tapi kita tampilkan selama ini. Iya iya. Kan kita nggak pernah tahu yang membuat suami kita berbuat hal seperti itu. Ngobrol, Kayak ada mungkin unek-uneknya tapi unek-uneknya nggak apa. tersalurkan gitu loh. Oke. Karena mungkin kurang komunikasi tuh Benar, kurang Ustaz. komunikasi. Nah setelah itu, setelah dia tahu ternyata alasannya adalah misalnya, ya kamu begini, kamu begini, kamu begini, kamu begini, kan pasti nyalahinnya ke kita tuh. Iya. Kita boleh balikin. Kalau dia udah nyalahin kita boleh balikin. Ayah, bunda akui kesalahan itu. Bunda akui kekurangan itu. Tapi juga ini pelajaran bagi ayah. Ayah juga harus belajar untuk mengendalikan ego nafsu ayah. Menundukkan mata ayah. Bahwa apa yang dilihat oleh ayah di perempuan lain itu ada di bunda juga. Setelah itu, apa yang bisa kita lakukan? Yuk berbenah. Kalau masih bisa dilanjutkan, satu sama lain saling menerima, kenapa enggak untuk Baik. mempertahankan Iya, rumah baik tangga itu? dilanjutin Ustaz. Pertahankan karena tidak mudah kan. Iya. Pertahankan, maafkan kesalahan. Adapun dosa dia yang sebelumnya, Ya. biarkan menjadi urusan dia dengan Allah. Tapi tugas kita untuk menghadirkan hati yang lapang, memaafkan kesalahannya, itu menjadi kebaikan kita di hadapan Allah. Jadi kalau Masya ada Allah. istilah suara hati istri gitu ya, Iya, yang iya, terus iya. disakiti oleh suaminya, Kayak sinetron kayak apa? sinetron ya. Kalau misalnya Kalau ya ya. ngerasa bahwa sakit banget Ahilman, sakit banget Ustadz, nggak bisa Ustadz gitu ya. Kalau saya sih jika kita punya kemampuan untuk bersabar, bersabarlah. Harusnya bisa Ustaz ya. Kalau bisa, Kalau bisa ya. karena dalam kesabaran itu ada pahala yang begitu besar yang Allah siapkan. Wah, Masya Allah. Dan kalau Mantap sudah tuh. mikirnya begitu, Mas Dani, Heeh. kalau sudah mikirnya pahala yang besar dari Allah, bahwa kita paham dunia ini cuman tempat singgah kita saja, bukan tempat akhir daripada segalanya, maka kita akan yakin pada ujungnya yang akan mendapatkan sisi kebaikan dari apapun yang terjadi pada kehidupan kita, tergantung apa yang terbaik dari Allah. Tapi dengan catatan nggak ngulangin lagi Ustaz. Nah, setelah itu bangun komitmen di antara Iya. keduanya untuk tidak mengulangi kembali. Tapi kalau sudah berulang-ulang, Wah, sudah udah, berulang-ulang, tinggalin sudah aja, Ustaz. berulang-ulang. Itu nggak bener tuh suaminya. Ya, cobalah. Apa sih yang mau dicari? Iya. Apa sih yang mau dicari? Jangan-jangan orientasinya salah selama ini. Iya, dia tuh nafsu kali mungkin. Nafsu. Takut dosa nikah ya kan. Betul, Tapi betul. udah bosan, aduh nafsu yang lain. Betul. Selingkuh lagi. Dan ini juga penting sih untuk teman-teman perempuan, jika ada seorang laki-laki yang dia sudah menikah, kemudian mencoba mendekati Anda, jangan mudah menerimanya. Iya. Tapi kan cinta Ustadz, dia perhatian banget sama aku Ustadz. Gitu kan. Aduh. Dengan bahasa-bahasa yang Dibutakan dihadirkan dengan selama ini cinta. misalnya ya. Pertimbangkan dengan matang. Pertimbangkan dengan matang. Karena bagaimana mungkin kamu bisa mendapatkan kebahagiaan, sedangkan di sisi lain ada perempuan lain yang tersakiti karena pilihan yang Dari kamu ambil. awalnya aja tuh udah nggak baik, Betul. banyak yang disakiti. Jadi pikirkan matang-matang gitu ya. Iya, iya. Kita kan pengen bahagia, Ustadz, yang penting aku bahagia aja. Iya, bagaimana mungkin kamu bisa bahagia sedangkan di atas penderitaan orang lain gitu. Begitupun juga seorang suami, seorang laki-laki juga harus mikir juga, kalau kamu ingin membahagiakan orang yang kamu cintai, mana mungkin kamu memulainya dengan menyakiti sisi orang lain lagi gitu. Coba. Tapi banyak ya Ustadz ya, ketika ini dengar kayak cerita-cerita teman ya, yang selingkuh mau pelakor, Iya. itu rezekinya itu langsung habis Ustadz. Kayak misalkan dia usaha ini langsung bangkrut. Iya. Ya boleh jadi sebabnya bukan karena nikah laginya gitu. Menyakiti ini Ah, ya, istri yang benar. Sebabnya karena menyakiti hati manusia. Iya, iya, iya. Apalagi ini menyakiti hati seorang istri Istri. yang selama hidupnya pernah bersama dengan Iya, dirinya. belum lagi ntar ketika dia selingkuh dia pelit sama istrinya. kan. Iya. Wah, makin Makanya harus hati-hati. Saya tertarik dengan kisahnya Umar bin Khattab ya. Satu kali ada seorang sahabat
dia punya seorang istri tuh yang cerewet Iya. di rumahnya. Saking cerewetnya sering dimarahin. Kemudian sahabat ini ingin melaporlah kepada Amirul Mukminin, kepada Umar bin Khattab Iya. gitu. Datanglah ke rumah Umar. Ketika sampai di depan pintu rumahnya Umar bin Khattab, ketika mau ngetuk pintu, dia nggak jadi ngetuk. Kenapa? Kenapa? Karena ngedengar di dalam rumahnya Umar kalau istrinya Umar juga sedang marah kepada Oh. Umar. Senasib dong. Jadi pas dia mau ngetuk, kayaknya nih Umar juga lagi dimarahin sama istri. Malah nanya sama, oh Iya. iya. Nah terus apa yang terjadi? Dia nggak jadi ngetuk pintu, kemudian dia balik lagi. Pas saat dia balik, baru beberapa langkah, Umar keluar dari rumah. Dipanggillah sama Umar, wahai sahabat, sini. Tadi kan mau mampir ke rumah, tadi Kenapa jadi nggak mau ke jadi? rumah, iya kenapa nggak jadi? Kemudian dia ceritalah, iya wahai Amirul Mukminin, aku pengen curhat sebenarnya katanya. Curhat apa? Aku punya istri yang cerewet, sering marah. Terus gimana? Tapi pas aku mau curhat kepadamu, aku juga lihat engkau malah dimarahi sama istrimu. Dan aku lihat engkau malah tidak menjawabnya, engkau malah diam saja ketika istrimu marah kepadamu. Apa jawaban Umar? Wahai sahabatku, bukannya aku tidak bisa marah kepada istriku, tapi aku mengingat kebaikan-kebaikan yang pernah dilakukan oleh istriku. Istriku melayaniku, istriku memasak untukku, istriku mengurus anak-anakku, istriku menemaniku, istriku menerimaku. Cukuplah kebaikan-kebaikan itu yang bisa mengendalikan amarahku untuk marah kepada istriku. Sebelum melontarkan marah itu dia nimbang dulu. Ingat kebaikan-kebaikan daripada istri. Sehingga yang keluar di lisannya itu bukan marah lagi. Coba bayangin, Umar yang dikenal tegas, Tegas, yang iya. dikenal keras, Mm. tapi di depan istrinya mampu kemudian mengendalikan egonya, mengendalikan marahnya. Bukan gak bisa marah, tapi Umar menempatkan situasi dan kondisi agar bisa menghadirkan kebaikan-kebaikan sehingga pada akhirnya berdampak kepada kebaikan yang selanjutnya. Coba, kalau setiap suami belajar dari itu semua. Wah, dikatain Ustadz. Gimana Dikatain katanya? suami takut istri. Ntar. Makanya ya dari kejadian apapun yang kita lihat hari ini, sejujurnya ini adalah cara kita untuk muhasabah Iya. dengan rumah tangga kita. Untuk lebih sibuk melihat aib dalam diri kita daripada aib dengan orang lain. Iya, ngapain sih ngebuang-buang waktu. Belum Hati-hati lagi ntar lah. komen. Hati-hati. Nambah Ada satu dosa keterangan lagi. yang menyebutkan barang siapa yang sibuk dengan aib orang lain, kemudian dia mengumbar aib orang lain itu, maka nanti hari kiamat Allah akan umbar aibnya. Allah akan buka aib-aibnya. Astagfirullah. Nauzubillah min dzalik. Maka yuk belajar untuk menata hati, Iya. memperbaiki diri. Cukuplah apa yang terjadi menjadi pelajaran, jadi hikmah. Lebih muhasabah diri. Lebih muhasabah diri, tatap pasangan kita, ngobrol sama pasangan kita. Dan ini juga jadi pelajaran ya, bahwa yang namanya rumah tangga itu kan ibadah yang paling lama ya. Iya. Rumah tangga itu sekolah yang paling lama. Rumah tangga itu waktu bersama yang paling lama. Kalau rumah tangga ibadah yang paling lama, maka hadirkan kebersamaan dengan pasangan kita di rumah tangga sebagai titian-titian tangga ibadah kita di hadapan Allah. Udah, jangan mudah tercampuri dengan hal-hal yang menjauhkan kita dari Allah ketika di rumah tangga. Termasuk rumah tangga itu sekolah yang paling lama, Mas Dani. Kalau di rumah tangga ada masalah, ada konflik, ada persoalan, ya jangan kaget. Namanya juga sekolah. Sekolah kan tempat belajar, ada ujiannya. Iya. Ya sudah, kita ambil pelajaran itu, kita ambil hikmah dari setiap konflik itu. Mudah-mudahan kita bisa mengambil nilai-nilai baiknya. Karena ingat, sakinah itu ya, rumah tangga sakinah itu bukan rumah tangga yang tidak ada persoalan. Tapi rumah tangga sakinah itu adalah rumah tangga yang ketika ada persoalan datang ke rumah tangga itu, kemudian dia bisa lebih dewasa dengan menghadirkan ketenangan dan sikap terbaik terhadap rumah tangga itu, sehingga Allah angkat derajat rumah tangga itu menjadi kebaikan di hadapan Allah Subhanahu wa taala.